Di dalam perjalanan menuju keluar kota itu dia cerita, jujur Ki, saya ingin pesugihan. Dan tahu Bang Ale apa yang dia ucapkan? Saya disuruh memilih korban yang dia siapkan. Dan korban itu adalah anak pertama atau enggak anak bayi yang baru lahir. Jadi di situ dalam 1 bulan itu Bang Ali, dia bisa beli mobil dalam waktu 2 unit. Memang orang bisa menikmati, tapi ingat, tabur tua itu tetap akan ada. Sehingga pada akhirnya orang yang menikmati pesugihan ini, sampai pada akhirnya dia tidak bisa mencari jalan tumbalnya. Tumbal terakhir adalah dirinya dia sendiri. Beliau melakukan hubungan intim. Oh, sama si si ular ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam Ki Manggala Putra. Ya, Selamat malam Bang Le. Ya, Ki Manggala ini terima kasih atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker ya. Aki ini dari mana nih kalau boleh tahu Ki? Kebetulan saya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Oke, cukup jauh ya, jauh sekali. Oke, jadi kali ini Ki Manggala ini mau menceritakan tentang apa nih Ki? Kebetulan saya salah satu pelaku bagi siapapun yang menginginkan kekayaan yang bisa disebut melalui jalur yang paling cepat. Salah satunya yaitu pesugihan. Nah, bahkan ada beberapa klien saya sampai tega melakukan itu, bahkan sampai anak kandungnya pun harus ditumbal. Oh, oke. Disimpan dulu kalau gitu Ki Manggala ya. Kita lanjut setelah ini. Oke. Tapi sebelum Ki Manggala Putra melanjutkan kisahnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Ki Manggala, kita lanjut ya Ki ya. Oke. Nanti kalau misalkan Aki haus atau butuh kopi, nanti silakan kita break dulu, silakan diminum aja. Oke. Ya, minuman yang sudah kita sediakan. Oke. Oke, kalau udah siap, silakan seperti apa kisahnya Ki Manggala Putra. Ya, jadi begini Bang Ali. Kebetulan saya pelaku. Saya mengenal beberapa klien yang beberapa sering datang ke saya. Cuman memang ada beberapa klien ini yang bisa disebut raja tega. Di sini saya tidak bisa menyebutkan orangnya. Cuman beliau adalah salah satu manajer di salah satu perusahaan yang cukup terkenal bertempat di kota Jawa Timur. Nah, dia sering cerita kepada saya, Ki, tolong bantu saya. Saya selama ini gaji bayaran saya ini kurang. Saya ingin lebih daripada ini.
Nah, terus saya tanya, Bang Ale, nah, yang kamu mau seperti apa? Kira-kira kalau saya menjalankan bisnis ini berhasil enggak? Tapi ada risiko, Ki. Saya otomatis terlibat dengan hukum. Nah, saya tanya, apa itu? Pertama, penggelapan mobil, Bang Ale. Akhirnya ketika saya ingin membantu dia, saya tanya, mobil ini mau kamu apakan? Jadi orang yang butuh apa-apa saya bantu. Mobil ini mau saya gadai. Oke, saya bantu. Saya bantu dari situ. Tapi yang tidak dihabis pikir, mobil yang dia gelapkan ini itu bisa sampai berjumlah 25 unit. Sama sekali polisi tidak bisa mendeteksi. Saya turuti apapun kemauannya dia. Bahkan sampai tetangga terdekat pun kena. Mobil ini disembunyikan tidak jauh dari rumahnya. Ini tetangga, tapi tetangga tidak tahu kalau di sini ada mobil. Itu memang saya membantu dia. Nah, berjalannya waktu, dia sudah mulai menikmati dari hasilnya ini. Nah, tapi dia merasa kurang, Bang Ale, di situ. Akhirnya dia meminta bantuan kepada saya tanpa harus istrinya ini ketahui. Dia mengajak saya keluar untuk ngopi bareng. Oke, saya turutin. Kemana, Pak? Udah ikut saya aja, Ki. Kita keluar kota sambil ngopi, sambil refreshing. Nah, di dalam perjalanan menuju keluar kota itu dia cerita, jujur, Ki, aku butuh jalur cepat. Jalur cepatnya semacam kayak bagaimana yang kamu mau? Saya ingin pesugihan. Dari jawaban itu saya tidak langsung menjawab, Bang Ale. Karena saya pikir kamu bercanda. Bener, Ki, ini serius saya. Apapun dana yang harus saya siapkan, saya sudah siapkan. Saya bilang, ini bukan berbicara masalah dana. Tapi apakah kamu siap? Kamu sudah menanggung risikonya ini. Siap. Kamu tahu syarat utama untuk kamu harus melakukan itu harus ada korban yang sedarah dengan kamu. Dan tahu Bang Ale apa yang dia ucapkan? Saya disuruh memilih korban yang dia siapkan. Dan korban itu adalah anak pertama atau enggak anak bayi yang baru lahir. Jujur ya, cerita ini juga agak sedikit merinding. Saya bilang, pikirkan sekali lagi. Benar. Kalau kamu memang benar, kamu datang ke rumah saya di hari yang sudah saya tentukan. Tapi kalau kamu tidak datang di hari ini, berarti kamu tidak serius. Ternyata di hari yang sudah ditentukan itu, Bang Ali, itu siang saya pikir dia tidak datang. Sore saya tunggu tidak datang. Tepat di jam 8.30, jam setengah 9 malam dia datang. Dan dia memenuhi beberapa syarat yang dia cari. Sebagian syarat itu yang belum bisa cari, dia minta tolong ke saya. Dan di situ saya kaget, berarti kamu benar. Dan dia sudah menyediakan botol kecil, dan botol kecil itu ternyata darahnya dia. Saya bilang, berarti benar kamu ini, benar. Dan dia memaksa saya untuk berangkat hari itu juga. Saya bilang saya harus siap-siap dulu. Di hari itu, Bang Ali, kita siap-siap pergi ke suatu tempat
itu tepatnya di daerah Banyuwangi. Itu. Dan di Banyuwangi itu sangat terkenal, Bang Ali. Alas Purwo. Oke. Di situ saya kembali bersama dengan beliau. Saya menyediakan semua ritual, termasuk perjanjian darah yang akan dia perjanjikan. Saya sudah bilang, dan kamu siap. Jangan sampai ada satupun permintaan dari beliau ini yang tidak bisa kamu turuti. Saya sudah siap. Oke. Nah, ketika saya berdua dengan beliau, saya melakukan ritual di situ, Bang Ali. Memang ritual itu memakan waktu hanya beberapa jam. Tidak mulai, tapi beberapa jam, sekitar kurang lebihnya 2 jam. Ketika saya melihat ada sebuah meja itu sudah mulai bergerak di dalam gua, saya bilang, beliau datang, silakan kamu ngomong. Nah, di situ saya menyuruh dia untuk menumpahkan darahnya dia di kembang. Dengan persyaratan yang ada, termasuk ayam cemani, semuanya. Setelah dia melakukan itu, sudah selesai, saya turun ke bawah. Nah, saya tunggu dia sampai beberapa menit karena tugas saya hanya memanggil beliau, melakukan apa permintaannya beliau. Karena yang melakukan perjanjian kan beliau. Begitu beliau turun, memang saya lihat mukanya pucat. Dia nggak bisa ngomong, tapi karena dia mau melakukan, dia pulang. Ketika di dalam perjalanan pulang ini, saya juga merasakan auranya itu sudah tidak karu-karuan, Bang Ali. Nah, sampai di rumah, selama 1 minggu berjalan, 2 minggu berjalan, tidak ada kejadian apa-apa. Tiba-tiba anak yang kedua baru lahir ini, bayi ini tiba-tiba tuh sakit. Dibawalah ke dokter. Saya melihat, dibawalah ke dokter. Akhirnya dokter menyatakan di situ, anak ini kok tidak sakit apa-apa, tapi kenapa anak ini kejang seperti kayak orang step. Nah, di situ beliau tetap posisi menghubungi saya lewat WA. Saya bilang, kamu jangan menunjukkan hal-hal yang mencurigakan di depan istrimu. Kalau kamu menunjukkan hal yang mencurigakan, dia akan curiga. Bagaimanapun caranya kamu bisa bersandiwara. Dah. Setelah pulang dari rumah sakit itu, 2 hari kemudian anak tersebut meninggal. Ketika anak tersebut meninggal, nah, kejadian anak itu dikubur besoknya, tiba-tiba istri ini bingung. Kenapa si A ini tadi kok rezekinya tidak karuan? Langsung naik ya. Langsung naik. Jadi di situ dalam 1 bulan itu, Bang Ali, dia bisa beli mobil dalam waktu 2 unit. Itu. Nah, saya bilang, ingat, perjanjian jangan sampai kamu ada yang terlambat. Setiap setahun sekali kamu harus sudah menyediakan. Nah, 1 tahun dia sudah menikmati beli mobil, sampai pada akhirnya dia juga bisa beli mobil, bisa beli rumah mewah di salah satu perumahan Citraland di daerah Surabaya. Nah, dia beli situ rumah, dan saya mendapat informasi
anak yang pertama juga meninggal. Terus di situ dia terus menikmati itu. Sampai pada akhirnya saya yang sebagai juga pelaku yang membawa dia, mengarahkan dia, perantara, saya itu terkadang itu saya sering mendengar suara tangisan Bang Ali. Suara tangisan anak kecil. Pada akhirnya saya bilang, Pak, coba panjenengan kalau ada waktu ke makamnya panjenengan jenguk. Nah, beliau tanya kepada saya, "Loh Ki, kenapa saya jenguk?" "Pak, setidak-tidaknya Bapak jangan menunjukkan." Di tahun berikutnya, tumbal itu terus berjalan Bang Ali. Sampai pada suatu ketika, tumbal itu ternyata mengenai saudara kandung dari bapak tersebut, kakaknya. Terus saya iseng-iseng tanya, "Pak, Bapak sudah menikmati semua loh." Saya lihat mobil Alphard 2, terus ketambah lagi 1, sudah 3 unit. Terus Bapak sekarang beli rumah 3 kali beli rumah. "Oh iya Ki." Nah, pada saat itu Bang Ale, beliau ini berbicaranya sudah beda, sudah tidak kayak dulu. Ya ibaratnya seolah-olah seperti orang berada, orang yang mempunyai sesuatu. Jadi kalau ada perlu ngomong, saya bilang, "Oh ya udah, saya cuma berpesan jangan sampai kelupaan." Nah, akhirnya di cerita ini beliau merasa kurang. Akhirnya beliau menikmati semua hasil apapun itu. Nah, di samping itu saya terus merasa agak sedikit ketakutan. Nah, tiba-tiba istri dari si Pak si A ini tadi, nggak tahu kenapa itu Bang Ali itu menghubungi saya. "Ki, mohon maaf, ada waktu. Ki ini kan berteman dengan suami saya lama. Saya ada keganjalan di sini." Nah, di situ saya juga agak sedikit was-was. Akhirnya saya pura-pura juga tidak tahu Bang Ali. Saya tanya, "Kenapa? Keganjalan apa Ibu?" "Saya ingin bercerita tentang kematian anak saya. Habis anak saya sudah tidak ada, kematian daripada kakak daripada suami saya. Ini ada yang ganjal Ki. Karena saya tahu Ki ini juga mengetahui tentang dunia spiritual, saya tanya." Nah, di hati saya ini serba campur aduk, bingung. Dari satu sisi saya kenal baik dengan istri, dari satu sisi yang lain saya harus menutupi kelakuan daripada suaminya tersebut. Akhirnya saya bilang, "Ibu, mohon maaf, saya kalau masalah ini saya tidak mau terlalu campur, terlalu mendalam. Tapi tolong Ki, ini saya perlu." Di situ saya bingung Bang Ali. Saya terus dikejar. "Tolong Ki, ada apa? Kenapa Aki tidak mau ngomong dengan saya? Aki pasti kayaknya tahu." Aduh, saya sudah dipepet dengan sebuah pertanyaan Bang Ali. Akhirnya saya merasa kesian, tetap saya merasa bersalah juga. Saya harus tutupin. Saya bilang, "Ibu, saya beralasan karena kemampuan saya mungkin ada batasnya juga. Mungkin karena saya capek Bu.
Coba. Ya, oke lah. Bang, kalau abang tidak bisa membantu saya nggak apa-apa. Tapi saya mau tanya, suami saya ini pernah menyuruh saya untuk tidak memasuki kamar, salah satu kamar. Aduh, nah di situ saya sedikit agak khawatir juga. Aduh, gimana ya? Nah, akhirnya saya berusaha untuk menghubungi suami. Saya bilang, Pak, saya minta tolong. Sepertinya ibu ini sudah mulai curiga dengan saya. Bahkan ibu ini berusaha bertanya dengan saya dengan kematian-kematian yang terjadi. Bahkan ibu mencurigai kamar. Aduh, gimana Ki? Saya bilang, bisa nggak Bapak siasati gimana caranya? Atau nggak cari alasan waktu di saat ibu keluar, Bapak bereskan sesuatu sehingga ibu masuk kamar itu nggak jadi apa-apa. Nah, akhirnya dia mempunyai cara, Bang Ale. Nah, di situ saya ada sedikit kelupaan, Bang Ale. Bahwa kamar ritual tersebut sebetulnya tidak boleh orang masuk kecuali dia, termasuk istrinya. Saya kelupaannya di situ menyampaikan. Ternyata dia sudah membereskan suatu ritualnya. Dia sudah bereskan. Entah kenapa sang istri ini tujuannya baik, penasaran, sekaligus mau membersihkan. Masuklah sang istri di kamar tersebut. Nah, ketika beliau masuk, itu hal yang tidak terduga terjadi. Sore, Pak si A ini menghubungi saya. Ki, tolong istri saya. Nah, kenapa Pak? Saya kerja, entah dia itu masuk ke kamar itu, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Nah, oke, saya menunggu Bapak. Bapak pulang jam berapa? Coba saya sama Bapak ke rumahnya Bapak. Ketika saya masuk, belum masuk, hanya sampai di depan rumah, saya mendengar suara teriakan dari istri dari Bapak ini. Dia teriak, ular, ular, ular. Nah, saya bilang, saya melihat Bapak ini, Pak. Istri Bapak yang berikutnya. Cuman saya melihat dari tatapannya beliau, si Pak A ini, seolah-olah menikmati, Bang Ali. Nggak ada rasa perasaan bersalah. Saya bilang, Bapak menikmati. Saya mulai kemarin menghubungi Bapak bahkan menikmati, tidak ada perasaan apapun. Karena Bapak sudah menikmati. Nah, di hati saya ini saya juga dikejar sebuah perasaan yang sangat bersalah. Karena apapun yang saya lakukan itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Andai kata apapun yang kamu nikmati dan tiba saatnya panjenengan yang terakhir bagaimana? Jangan gitu Ki. Aki kok bisa ngomong seperti itu? Saya tidak tahu kenapa kok tiba-tiba ada sesuatu hal yang ganjal juga di sini. Dan saya melihat, jangan Ki. Andai kata istri saya pun tidak ada, siapa tahu saya bisa dapat yang lain. Loh, ya udah, saya bilang begitu. Kayaknya saya cukup untuk terakhir datang ke sini. Karena apa? Saya juga untuk menghindari hal-hal dari kecurigaan, karena
Anda dengan saya dilihat terlalu dekat. Akhirnya saya tidak pernah lagi datang ke rumahnya beliau. Nah, hari demi hari berjalan Bang Ale, saya melihat istri dari si Pak ini semakin kurus kering dan tidak bisa jalan. Nah, pada akhirnya tepat di hari perjanjian di mana dia pernah mengadakan sebuah perjanjian, hari yang pernah saya kasihkan ke dia, di hari itu istrinya juga meninggal. Berjalannya waktu lama, memang saya tidak pernah kontak. Lama juga si A ini tidak pernah menghubungi saya. Tiba-tiba si A ini menghubungi saya. Ki, saya beberapa hari yang lalu mimpi. Apa yang pernah saya janjikan ini datang di dalam mimpi saya. Dan beliau meminta tumbal. Dan tumbal itu bukan manusia. Dan saya harus disuruh cari. Tumbal ya itu adalah sapi, cuman harus ada sapi kendit. Sapi kendit itu sapi hitam, bukan? Sapi kendit itu bisa hitam, itu dia ada sebuah garis. Oh, okay. Nah, dan itu sangat sulit. Saya bingung, Ki, saya harus gimana? Dan saya bertanya, kalau andai itu tidak ada, saya penggantinya. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, Bapak masih ingat apa yang pernah saya bilang? Ki, tolong bantu saya. Saya harus gimana, Ki? Bapak sudah mengadakan perjanjian loh. Saya harus bagaimana, Ki? Saya bingung. Tolong, Ki, bantu saya. Berapapun saya sediakan. Pak, bukan masalah itu. Tapi Bapak sudah saya jelaskan dari awal. Beliau bingung, saya bingung sibuk mencari. Dan saya memang sudah tahu jawabannya itu, Pak. Bang Ale. Nah, ketika berjalannya waktu tidak dapat. Dan apa yang terjadi? Beliau ini juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami istrinya beliau. Beliau bingung harus bagaimana. Jabatan beliau diberhentikan karena beliau sakit. Jadi yang menjaga beliau ini hanya saudara, ibu. Untuk berobat pun mereka mulai kebingungan. Akhirnya satu demi satu itu Bang Ali dijual. Mobil, rumah, bahkan kemana-mana pun. Sampai dibawa ke saya pun saya memang sengaja menolak. Saya berusaha untuk pergi. Hingga pada akhirnya beliau harus meninggal. Dan meninggalnya ini sangat tidak wajar. Justru dia jadi sok tumbal juga akhirnya. Tumbal pada akhirnya. Meninggalnya itu kalau Bang Ale tahu, itu badannya itu kurus kering, baunya sangat tidak enak, lidahnya ini sudah menjulur keluar, dan matanya itu benar-benar ditutup pun agak sedikit sulit sampai kering. Bahkan sampai penguburannya beliau pun terakhir, itu saya ikut mengunjungi. Pada saat mengkaduk tanah itu kan harus dalam, ini nggak sampai dalam, cangkul itu sudah patah Bang Ale, bahkan sampai pindah. Sampai pada akhirnya dapat, dan itu di seberangnya sungai, cuman hanya berapa meter. Nah di situ
Bang Ale, jadi apapun yang pernah saya jalankan, setidaknya bagi pemirsa yang ingin mencari kasus jalur cepat pesugihan, itu harus berpikir. Seperti saya ini pun tidak tenang, Bang Ali. Saya harus mendengar tangisan apa semua. Itu tiap hari itu rasa perasaan dikejar, rasa perasaan bersalah itu ada. Memang orang bisa menikmati, tapi ingat, tabur tua itu tetap akan ada. Sehingga pada akhirnya orang yang menikmati pesugihan ini, sampai pada akhirnya dia tidak bisa mencari jalan tumbalnya. Tumbal terakhir adalah dirinya dia sendiri. Ini yang jarang orang memberitahukan, Bang Ali. Oke. Itu karena ini adalah sebuah perjanjian. Berarti sampai perjanjian mati ya, berarti kalau Perjanjian pesugihan mati. itu ya. Pesugihan. Pokoknya sampai mati dia harus pesugihan terus nih. Betul. Nah, kalau misalkan masih ada keturunannya, anaknya atau ya anaknya lah pasti ya, ahli waris ya. Ini bisa diturunkan nggak sih sebenarnya kalau pesugihan itu? Bisa. Tapi kalaupun tidak sampai diturunkan karena anaknya tidak mengetahui, itu ada sebabnya juga, Bang Ali. Bisa sakit, bisa apa, itu harus ada pemutusan. Itu. Dan ingat, orang yang melakukan pesugihan, meskipun dia rajin sholat, rajin beribadah pun apapun, itu hanya sebuah kedok. Tapi sebenarnya ketika dia melakukan itu, dia kayak merasa terganggu, Bang Ali. Nggak tenang. Dia tenang, mau ingin bertawasul, wirid pun seolah-olah kayak terganggu. Jadi hanya kedok dia menggunakan mukena ataupun apapun, seolah-olah dilihat orang, saya sholat. Itu. Berarti si A ini dalam mendekati ajalnya itu dia diawali dengan sakit dulu, sama seperti istrinya. Sakit yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sakitnya seperti apa? Sakit ini pertama itu memang tidak jelas. Seolah-olah badan itu lemas. Oke. Lemas, terus kayak tidak berdaya apa semua. Terus kadang seperti model meriang. Bahkan diperiksakan ke dokter, sampai dokter pun memberikan obat, pada umumnya obat umum. Nah, hingga pada akhirnya dia terus kurus. Karena saripati yang di dalamnya ini terus disedot sebagai pengganti. Karena darah yang tadi dia buat untuk perjanjian itu, darah adalah kuncinya dia. Sama dengan dia, secara tidak langsung dia menyerahkan dirinya dia. Itu Bang Ali. Berarti dia ini bersekutu dengan jin ya. Perwujudan jinnya sendiri ini seperti apa? Jadi gini Bang Ali. Kalau yang saya tawarkan pada beliau saat itu, memang itu berhubungan dengan laut, Bang Ali. Oke. Ya. Berarti si Nyai ini ya? Ya. Oke. Beliau tersebut, karena kan beberapa kasus pesugihan kan memang ada tingkatannya, Bang Ali. Oh. Begitu. Oke. Seperti Ya. apa tuh? Jadi ada yang pertingkatan perjanjian dengan genderuwo dan lain apa semuanya. Ini ada beberapa tingkatan. Itu, dan memang kalau dia memilih jalur yang paling sangat ekstrim pun ya dia harus menerima risiko. Selama ini yang saya jalankan, yang saya buat pesugihan itu rata-rata akan ngimbas pada dirinya dia sendiri. Oh, kalau yang dari Ki Manggala nih, pasti imbasnya ke si pelaku. Oke. Ki Manggala sendiri, tadi maaf ya, Ki Manggala sendiri kan seorang paranormal ya. Paranormal itu untuk hanya jasa pesugihan aja atau yang lain-lain seperti itu?
saya semua, Bang Ale. Kalau untuk pesugihan, saya jujur itu memang cerita saya yang terdahulu. Jadi oke. saya sebenarnya harus membuat karma dengan cara menebus. Karena jujur aja, meskipun saya pelaku, saya merasa terganggu dengan sebuah jeritan apa semua yang pernah saya lakukan. Itu jadi kunci-kunci ketika melakukan pesugihan atau apa semua. Untuk jalur pemutusnya memang saya mengetahui. Oke. Itu. Dan itu memang harus balik lagi ke Ki Manggala untuk memutus ya, nggak bisa ke dukun lain. Tidak bisa, karena memang harus ada orang yang benar-benar tahu jalurnya. Dan itu harus ada berani pembuktian, Bang Ale. Oke. Berarti kan siapa tadi, si A ya, si Pak A ini dia meninggal akibat dia jadikan tumbal sendiri ya. Betul. Nah, jadi gitu. Terus biasanya kan Ki ya, kalau orang pesugihan ini dia kan banyak, kalau misalkan dia pesugihan Nyi Ratu Roro Kidul, dia bisa dijadikan budaknya di Laut Selatan sana, banyak kisah yang beredar seperti itu ya. Nah kalau ini sendiri ini apakah sama semua nih? Dia bakal dijadikan budak di alam jin sana? Kalau di saya, terus terang terang saya nggak bisa berani nyebut beliau lebih mendetail. Yang pasti rata-rata dijadikan budak. Karena apapun yang telah mereka lakukan akan sama. Mereka silakan menikmati. Tapi pada akhirnya perjanjian yang tadi dijanjikan, jin tersebut akan meminta pengganti tumbal yang belum tentu orang itu akan bisa mencarinya. Itu disitulah rata-rata orang yang melakukan sebuah pesugihan, Bang Ale, itu pasti akan berakhir dengan tidak wajar. Mungkin Bang Ale tahu. Bisa dilihat. Pasti itu ya, entah kapan pasti akan terjadi gitu. Pasti akan terjadi. Itu. Jadi bagi yang melakukan itu juga harus bisa dipikirkan kembali. Contoh kemarin itu sempat ada lagi, kebetulan dia salah satu pemilik perusahaan terbesar, saya tidak bisa sebut. Dia ingin melakukan, bahkan dia datang ke tempat saya itu bersama dengan anak buahnya, dan ini sangat kejam. Beliau memasang tumbal karyawannya untuk dijadikan tumbal di dalam perusahaannya tersebut. Itu saya ceritakan. Mulai dari awal hingga akhir. Saya bilang sama beliau, Ibu masih lanjut atau gimana? Memang benar karyawan, tapi akhir dari semua ini Ibu yang akan dipantau. Dan itu saya tidak bisa sebut, itu perusahaan sangat terkenal. Bahkan sampai sekarang pun ketika sudah menjalani itu, kemarin beliau meminta bantuan saya untuk mengganti tumbal tersebut untuk tidak lagi karyawannya, melainkan di luar. Makanya kenapa itu sering terjadinya kecelakaan. Padahal tidak pernah macet jalan itu. Berarti sama dia sudah ditandain atau dikasih sesuatu di jalan itu ya. Betul. Biar orang yang target tersebut memang ngambilnya harus dari luar, tidak lagi di karyawan. Oh gitu. Itu makanya kadang-kadang sering tiap tahun ada yang karyawannya tangannya putus. Beliau pada saat di sip-sip tertentu ada yang sampai masuk ke mesin, akhirnya minta ganti untuk di jalan. Itu. Oke, berarti kalau untuk ini kan tingkat, kata Ki Manggala tadi kan ada tingkatan-tingkatan ya. Betul. Ya. Ini berarti si Pak
ini dia ngambil tingkatan pertama karena dia mengambil tumbalnya ini dari orang terdekat ya. Iya, Dan kalau misalkan kayak pesugihan yang baru Ki Manggala bilang tadi itu kan mengambil dari karyawan nih. Itu Iya. tingkatan lagi nih. betul. Kayak gitu. Bahkan juga ada juga beberapa tingkatan yang ada, mungkin Bang Ali pernah dengar JM, jual musuh. Itu juga ada. Itu. Tapi ya, semua akan kembali. Yang namanya pesugihan tetap akan kembali pada diri kita. Siapa yang melakukan dan siapa yang berbuat. Nah, ini Ki Manggala kan udah banyak ya mungkin orang yang datang dulu ya. Oke. Dulu yang datang untuk minta jasa Ki Manggala untuk biar mensukseskan pesugihan dia ini. Nah, ini ada nggak sih dia udah sukses, udah berhasil, terus dia minta diputus nih pesugihannya. Ada. Oke. Ada. Itu bisa sebenarnya. Bisa. Bahkan ada yang minta dari awal, minta langsung diselesaikan pun ada, Bang Ali. Kayak semacam kayak kontrak. Oh, Ada oke. itu. Itu- Ada contoh. Saya tidak perlu sebut nih. Mm-mm. Ada salah satu pekerja malam. Itu pernah minta bantuan kepada saya. Ki, saya terus terang. Saya ini ada tanggungan anak. Saya juga harus membayar utang saya kepada mami saya. Mm-mm. Saya nggak mau dong kerja kayak gini. Saya minta salah satu cara, Ki. Saya tanya, mau cara cepat atau cara yang baik? Loh, cara baik sama cara cepat nih bedanya apa? Kalau cara cepat itu ada korban. Tapi kalau cara baik, kamu benar-benar ingin melakukan. Tapi satu, ketika kamu sudah tiba waktunya kamu mau ada pertobatan. Nah, dia bingung. Akhirnya dia mengambil jalan itu tadi. Dia mengambil jalan yang baik. Akhirnya saya membantu dia. Saya tidak perlu sebut. Waktu itu dia punya jangka waktu 5 tahun. Dan tidak sampai 5 tahun anak tersebut berhasil. Dan sekarang beliau masih berhubungan baik dengan saya, meskipun beliau sekarang sudah berada di luar negeri. Tapi tumbalnya tetap sama, manusia juga. Kalau yang beliau pilih jalan baik di dalam pesugihan ini, yang namanya pesugihan itu, jadi gini, beliau ini memilih yang baik dalam arti tidak ada tanpa tumbal. Oke. Jadi bagaimana caranya saya ini tanpa harus mengorbankan sesuatu, rezeki saya ini jalan. Memang apapun yang saya lakukan kotor, tapi saya kepingin jadi orang baik. Saya bantu dia. Ya bisa dikatakan penglarisan ya. yang mungkin bisa dikatakan ekstrim lah. Nah itu. Itu. Ada juga yang jalur ekstrim cepat. Saya kepingin, tapi saya memang pakai tumbal. Tapi saya takut dosa, Ki. Tapi saya kepingin coba merasakan cuman beberapa tahun, cuman 4 tahun, bisa nggak, Ki? Habis itu saya selesai, saya tobat. Loh, kamu melakukan awalnya kamu tahu dosa, kenapa kamu melakukan? Saya sudah bilang. Tapi dia ingin pembuktian. Dan akhirnya saya buktikan itu, Bang Ali. Dan memang benar ada korban. Setelah itu dia langsung putus. Karena apa? Perjanjian awal ketika dia melakukan sebuah perjanjian, dia meminta akdu. Setelah itu benar-benar putus. Dan ini si Pak A ini kan ada, dia di dalam rumahnya itu ada ruangan khusus untuk ritual dia. Betul. Ya. Nah, kebanyakan saya kan dari narsum-narsum yang pernah saya undang kan ada mereka yang melayani sendiri si genderuwo itu, misalnya kalau yang melakukan pelakunya ini adalah seorang wanita. Terus ada lagi mereka yang pelakunya ini seorang laki-laki, mereka juga akan melayani jin wanita atau boleh dibilang yang
di selatan situ gitu. Itu banyak lah yang datang ke saya menceritakan pengalaman pesugihan mereka gitu. Nah, ini yang dilakukan Pak A ini apa nih di dalam ruangan tersebut? Terus terang, beliau pernah cerita sama saya. Beliau melakukan hubungan intim. Oh, sama si si ular ini. Ya. Beliau melakukan itu. Itu. Dan sampai sekarang pun saya tidak bisa sebut. Rumah tersebut dijual tidak pernah laku. Mungkin orang Surabaya pasti tahu. Di daerah Citraland ada salah satu rumah yang sangat megah. Sampai terbengkalai itu rumahnya beliau. Dan keluarganya pun juga udah mungkin udah nggak mau nempatin ya. Tidak ada yang berani. Karena bekas dilakukan itu tadi. Iya, banyak ya rumah-rumah yang terbengkalai kayak gitu ya, kayak rumah di mana di Pondok Indah juga kan desas-desusnya memang itu berawal dari rumah pesugihan, mereka melakukan pesugihan, terus akhirnya ada pembunuhan lah di situ gitu. Betul. Dan itu banyak. Salah satunya ya juga seperti yang di Surabaya rumah hantu Darmo. Nah, itu saya tahu. Nah, itu memang betul, Bang Ale. Itu berat ya yang melakukan pesugihan ini sebenarnya ya. Tapi mereka yang imannya tipis, yang pengen cepet kaya dengan jalur cepat, tetap dilakukan gitu. Betul. Padahal berimbas ke ini loh, ke mereka sendiri gitu. Betul. Buat apa sih kita kaya tapi akhirnya kita yang nggak bisa menikmati lagi, udah tamat nih riwayat kita, keluarga kita semuanya habis. Betul itu Pak. Dan ini banyaknya kalau yang datang ke Ki Manggala sendiri ini banyaknya laki-laki daripada perempuan. Semua. Laki-laki campur. Perempuan sama aja ya. Sama aja. Terus itu ke Ki Manggala sendiri setelah ini semua udah udah nggak mau lagi ya nerima jasa pesugihan itu. Nah, ini berarti Ki Manggala sendiri udah sekarang itu ngapain nih kalau misalkan dulu kan mungkin dijadikan pekerjaan ya? Ya, jasa seperti ini. Betul. Kalau sekarang ini yang saya lakukan ya Bang Ale ya. Yang saya lakukan ya saya tetap masih dibilang membantu. Cuman saya tidak lagi untuk membantu untuk kasus ini kayak pesugihan. Karena apapun yang saya lakukan memang dosa Bang Ale. Itu pun saya mengalami. Nah, jadi sebaliknya, kecuali ada yang pemutusan itu tetap bisa saya tangani. Itu. Selain daripada itu, ya saya jalan biasa, bekerja seperti biasa. Itu. Oh, buat menebus kesalahan. Untuk menebus kesalahan semua, jadi perbuatan-perbuatan baik yang harus saya lakukan. Jadi kayak semacam mengobati orang yang mungkin terus kena santet atau teluh lainnya kayak gitu ya. Betul Bang Ali. Semua atas izin Gusti Allah. Dan terus terang saya melakukan itu ya harus ada pembuktian Bang Ali. Itu Bang Ali. Oke, ya jadi bermanfaat ya di kemudian hari. Alhamdulillah. Betul. Manggala ya. Betul. Walaupun dulu memang membantu orang untuk ke jalur yang seperti itu, tapi akhirnya sekarang Ki Manggala ya udah nggak nerima yang kayak gitu lagi. Nah, betul, itu berarti udah dilepas atau gimana nih Ki? Yang apa itu Bang Ale? Yang kayak nerima jasa pesugihan atau apa? Mestinya kan itu kita harus Ki Manggala nih, istilah kalau zaman modern ini menghubungi si jinnya dulu, misalnya kayak gitu. Nah, ini berarti udah dilepas semua ilmu-ilmunya ini atau gimana? Ilmu itu tetap masih ada Bang Ali, cuman saya tidak akan meneruskan itu, baik kepada turun atau gimana pun. Yang penting saya tetap harus melakukan yang baik. Nah, ketika ada seseorang yang melakukan pesugihan atau gimana pun, saya akan bercerita.
imbas apapun yang akan kamu lakukan ini. Tapi lebih baik mencari rezeki atau berkah yang halal. Karena apa? Meskipun itu lambat, tapi itu awet. Iya. Daripada harus mengambil rezeki atau berkah yang cepat, selesainya juga cepat. Berarti Ki Manggala nih tahu nih kalau misalkan lagi jalan kemana gitu, lagi makan di tempat ini, lagi lewat di rumah siapa nih seseorang, Ki Manggala tahu nih orang ini pakai pesugihan atau penglaris kayak gitu. Tahu. Tahu, dan itu benar-benar kejadian. Kayak kita lagi makan di mana, kadang teman tuh bilang enak ya. Saya merasa itu biasa. Sampai saya bilang enak, coba kamu bawa pulang. Dan dibawa pulang bener, akhirnya beda rasa. Kadang ya mereka sering tanya, tapi kok beda ya? Ki makan kok, padahal rumah makan paling enak loh Ki yang saya bawa. Kok di mulutnya Ki kok biasa? Ya saya nggak perlu jawab. Saya bilang kayak gitu. Oke, kalau gitu Ki Manggala, dari sini ada yang mau Ki Manggala tambahkan lagi atau pesan-pesannya ke penonton, silakan. Oke, pesan saya untuk kepada penonton, ketika Anda harus memilih jalur cepat untuk mencari berkah ataupun rezeki yang sangat singkat, ya, Anda harus bisa berpikir, memikirkan lagi dampak belakang yang Anda akan hadapi. Anda bisa menikmati dari awal, tapi ingat, di belakang apapun yang Anda tunggu, Anda akan menerima semua ini. Dan ingat, setiap melakukan pasti ada perbuatan imbal balik. Dan orang yang setiap melakukan perjanjian pesugihan itu tidak mudah. Dan siap, Anda pun akan dijadikan budak. Itu aja pesan saya, Kang Ale. Oke, Ki Manggala Putra, terima kasih buat waktunya ya. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Ki Manggala Putra. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ki, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya ya. Sama-sama. Sehat selalu ya, Ki ya. Semoga Ya. terus jadi yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. 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 Sampai jumpa.